Halo pemirsa besar SCTV, publik Amerika kembali digegerkan dengan kasus penembakan massal di sekolah dan kali ini dilakukan oleh seorang siswa SMA yang berusia 15 tahun. 4 orang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka akibat insiden ini. Lembaga Everytown Research and Policy mencatat pada tahun 2021 saja tercatat 144 insiden penembakan di sekolah. Pada 30 November sore di SMA Oxford di kota Oxford, negara bagian Michigan, seorang siswa berusia 15 tahun, Ethan Crumley, menembaki teman-temannya sendiri. 4 orang meninggal dunia dan 7 lainnya terluka tembak, termasuk seorang guru. Ethan Crumley sebelumnya terlihat oleh guru sedang menggambar suatu peristiwa penembakan dengan senjata api. Untuk menghindari kemungkinan buruk, dia dipanggil keluar kelas oleh pihak sekolah atas gambarnya tersebut. Ethan menjelaskan ke pihak sekolah bahwa gambarnya adalah gambar rekaan desain video game yang sedang dia rancang. Orang tuanya dipanggil untuk menjemput anaknya di sekolah dan meminta anaknya dilakukan konseling dalam 2 hari, tapi keduanya menolak datang. Karena Ethan terlihat tenang dan tidak memiliki catatan perilaku buruk sebelumnya, dia diperbolehkan kembali ke kelas. Hanya 15 menit berselang, dia mengambil senjata api yang disimpan di tasnya dan menembaki teman-teman dan gurunya. Beberapa hari sebelum penembakan, pelaku Ethan Crumley juga ketahuan sedang melihat-lihat belanja online untuk mendapatkan amunisi. Pihak sekolah melaporkan peristiwa itu melalui telepon dan email kepada kedua orang tua pelaku. Namun, kedua orang tua pelaku tidak menanggapi laporan polisi. Justru di sore hari ditemukan bukti bahwa ibu dari Ethan Crumley mengirimkan SMS ke putranya dengan tulisan, "Hahaha, saya tidak marah ke kamu, tapi lain kali kamu harus berusaha agar tidak ketahuan ya." LOL, I'm not mad at you. You have to learn not to get caught. Pada penelusuran polisi ditemukan bahwa orang tua pelaku membelikan senjata api untuk putranya sebagai hadiah Natal. Pada hari kejadian, senjata api itu disebutkan ditaruh di laci kamar kedua orang tuanya tanpa dikunci. Karena beberapa indikasi awal itu, jaksa penuntut selain menuntut pelaku Ethan Crumley bersalah atas penembakan dan tindak terorisme, kedua orang tuanya juga ikut dituduh bersalah dengan tuntutan membantu peristiwa pembunuhan. Orang tua pelaku, James dan Jennifer Crumley, disebut tidak memberitahu pihak sekolah bahwa anaknya punya akses terhadap senjata api dan juga dinilai tidak mencoba memastikan keberadaan senjata api pelaku, apakah masih berada di rumah atau sedang dibawa anaknya. The facts of this case are so egregious. The notion that a parent could read those words and also know that their son had access to a deadly weapon that they gave him is unconscionable, and I think it's criminal. Kalau pelaku Ethan Crumley bisa ditahan pada hari kejadian, orang tua pelaku 3 hari berikutnya baru dituntut bersalah dan dipanggil pihak pengadilan. Namun pada hari pemanggilan, keduanya dituduh melarikan diri. Mereka dinyatakan buron oleh polisi pada Jumat sore, dan pemburuan keduanya dimulai karena dianggap menghindari panggilan pengadilan atas tuntutan membantu proses pembunuhan. Pada Sabtu dini hari, polisi menyatakan menangkap kedua orang tuanya di sebuah gedung komersial kosong di kota Detroit, sekitar kurang dari 1 jam berkendara dari kediaman mereka. Pemilik gedung mengakui bahwa mengenal keduanya, tapi tidak mengetahui bahwa mereka sedang dalam tuntutan hukum. Pemilik gedung adalah seorang seniman, sementara ini dia tidak ditahan karena kooperatif terhadap polisi dan tidak tahu bahwa kedua temannya sedang diburu polisi. To avoid death threats and hostility that was surrounding their home. Orang tua pelaku penembakan sempat menarik uang $4.000 sebelum melarikan diri, tapi pengacara mereka menyatakan keduanya tidak melarikan diri. Our clients were absolutely going to turn themselves in. It was just a matter of logistics. Orang tua pelaku menolak bicara pada polisi. They are not speaking to us, any of them, and they are all in my jail, all segregated in separate cells and constantly monitored. Peristiwa ini menimbulkan kegemparan, juga berbagai isu dan ancaman terkait penggunaan senjata api oleh remaja usia sekolah.
Masih di kawasan yang berdekatan, 7 remaja lain diperiksa polisi dengan tuduhan awal akan melakukan aksi peniruan atau copycat. Sekitar 80 sekolah diliburkan karena adanya dugaan ancaman peniruan itu. Dari 144 kasus penembakan di sekolah, 28 orang meninggal dunia. Demikian edisi besar kali ini. Saya Alam Burhanan mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.